Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihudah ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Jalla wa Ala yang kembali memudahkan kita untuk duduk di majelis ini dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, dalam rangka mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana tidak nikmat atau bagaimana bukan kenikmatan ma'asyiral muslimin ketika kita diciptakan untuk beribadah, kemudian kita dibimbing untuk memahami ibadah itu sendiri, ya, maka ini adalah nikmat yang sangat besar sekali. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah terus istiqomahkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menegarkan kita semua di jalan menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah azza wajalla, kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan sihir ini. Yang berkaitan dengan sihir. Cek. Baik. Berat ini. Ya Rabbi. Baik, yang berkaitan dengan sihir. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas definisi sihir secara bahasa maupun secara syar'i, dan juga kita telah bahas hukumnya. Ya, hukum sihir. Kita sudah sampaikan kalau tanpa jin, ya hanya sekedar kecepatan tangan dan yang semacamnya, maka itu haram saja. Ya, haram. Pertama karena itu kebohongan, penipuan. Kemudian yang kedua, itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Awalnya oke, kayak gitu, tapi syaitan datang bisik-bisik, wah ini kurang paten, kurang mantap, mending sekalian aja belajar ke mbah apa gitu ya, supaya lebih hebat. Kalau pakai jin jelas ya ini termasuk kesyirikan, karena tidak mungkin seseorang mendapatkan ilmu sihir melainkan dia harus menyembahkan sesuatu kepada syaitan. Pasti tidak mungkin tidak. Dan yang sangat diinginkan oleh syaitan adalah akidah kita, ya hancurnya akidah kita, rusaknya tauhid kita. Dan juga sudah kita sebutkan hukuman bagi para tukang sihir, yaitu apa? Dalam syariat dipenggal kepalanya, ya. Dan ini terdapat 3 riwayat dari 3 sahabat bahwa si tukang sihir ini dipenggal lehernya. Ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya bab berikutnya adalah bayan syai'in min anwa'is sihr. Penjelasan berupa penjelasan syai'in min anwa'is sihr, tentang macam-macam sihir, ya. Namun, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita bahas lebih lanjut macam-macam sihir, saya ingin bahas apa penyebab sihir, ya. Penyebab terjadinya sihir. Dan juga bagaimana cara kita melindungi diri dari sihir. Kalau seandainya terjadi, ya, maksudnya sudah terkena sihir, maka bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara mengobatinya. Ini yang saya ingin bahas di waktu kita yang singkat ini. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas terlebih dahulu sebab apa? Sihir. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hasad. Ini yang pertama apa? Hasad. Hasad itu apa? Hasad itu simpelnya tidak senang orang bahagia, tidak senang orang senang, tidak senang, tidak suka
dongkol ketika ada orang mendapatkan kenikmatan, baik kenikmatan akhirat atau kenikmatan dunia, apapun. Ya, uang kah, jabatan kah, ya wanita cantik kan, istri gitu ya. Ini kan termasuk dunia. Ya, hasad. Banyak orang yang hasad kemudian apa? Melakukan sihir. Dia suka mungkin kepada apa? Kepada anak tetangganya karena cantik ya. Qadarallahu ma syafa'al, karena mungkin dia tidak datang ke rumah tetangganya tersebut, tidak mengutarakan keinginan dia untuk untuk apa? Memilikinya ya secara halal. Akhirnya apa? Ketikung. Kesalib sama orang lain, dongkol dia, sakit hati dia. Ini apa? Ada mbah dukun, ya, kebetulan sedang mengobati pasiennya, ya udah. Ini dia akhirnya ke dukun. Kemudian dia minta agar ya dipisahkan. Jadi ini diguna-guna di sihir. Jadi asal muasalnya, ya sebabnya adalah apa? Hasad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jauhilah yang namanya hasad. Terimalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah, ini ya orang yang tadi itu dapat wanita tersebut, itu kan ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak terima dengan ketetapan Allah? Itu kan yang memberi Allah. Yang menetapkan dia jodohnya si fulan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak terima? Sudah, wanita banyak gitu kan. Tapi udah terlanjur cinta, ya salah sendiri. Kenapa cinta dalam diam? Kenapa cinta dalam diam? Kenapa tidak diutarakan? Kenapa tidak berjuang? Kenapa tidak datang? Lambat, ya, kelamaan. Akhirnya apa tadi disalib? Makanya saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Kalau memang suka sama seseorang, udah datangi keluarganya, sampaikan saya ya ingin menjadi bagian dari keluarga bapak. Cuman untuk saat ini saya masih ya kerja dan sudah sampaikan. Cuman saya insya Allah pasti akan berjuang untuk sampai halal gitu ya. Jadi di cap dulu lah. Ini pesan dulu. Jadi jangan sampai sama yang lain dulu. Sampai. Jadi ala kulli hal ada hasad ya. Banyak orang yang melakukan sihir mengguna-guna orang gitu ya. Gara-gara hasad. Ada orang tetangganya ya, dia dapat masya Allah jabatan tinggi, gaji besar, kemudian beli ini beli itu. Tetangga sebelahnya iri, dengki, ya hasad tadi, nggak senang, panas. Ini apa? Dia pun tadi minta sesuatu ya nggak jampi-jampi atau yang lainnya, kemudian apa? Melakukan sihir. Ada tetangganya juga, ya tetangga lah ya, biasa kan yang deket-deket gitu ya. Ini deket-deket. Dia dagang terus ada kawannya juga dagang. Ternyata apa? Dagangan kawannya lebih laris, lebih ramai gitu ya customernya, masya Allah. Sedangkan dia sepi biasa aja gitu. Ini apa? Dongkol, nggak senang, nggak suka. Mulai itu banyak ini kejadian. Ini datang ke dukun, nanti kita bahas sudah hukumnya. Datang ke dukun, kemudian apa? Minta sesuatu lah supaya tetangganya itu bangkrut, nggak kelihatan tokonya, nanti sempat busuk buahnya kalau jualan buah gitu ya. Ada macam itu. Ini kan apa sebab utamanya? Hasad tadi. Udahlah, buang hasad itu. Wallahil adzim, ini hasad ini apa? Maksiat yang pertama kali dilakukan. Maksiat yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya adalah ini, hasad. Ya si iblis itu. Ini barang siapa yang hasad berarti dia jebolan atau alumni madrasahnya iblis. Hati-hati. Terima ketetapan Allah sudah. Ya Allah lebihkan memang, ya Allah lebihkan. Kita ini nggak sama. Ya Allah lebihkan ini dengan harta, Allah lebihkan ini dengan ketampanan, kecantikan, Allah lebihkan ini dengan jabatan. Sudah, kita terima dengan apa yang Allah tetapkan sudah. Jadi seakan-akan orang yang hasad itu apa? Menentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan dia menyatakan, ya Allah nggak pantas gitu loh. Ya Allah ketetapanmu ini nggak benar. Nggak betul gitu ya. Kenapa engkau kasih itu? Kenapa nggak kasih? Ayo, udah terima ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian minta sama Allah. Kalau pengen juga minta, ya Allah berikan saya ya yang lebih baik dari dia ya Allah. Gitu. Minta sama Allah. Ya Allah maha ya kaya gitu ya Allah yang memiliki segalanya. Jadi yang pertama hasad. Ya jadi hadirin yang akan Allah tinggalkan hasad. Berusaha jaga diri kita dari hasad. Kita harusnya bahagia ketika saudara kita bahagia.
Kita harusnya senang ketika kawan kita atau kenalan kita senang. Harusnya seperti itu. Jangan malah apa? Kawan kita senang, kita dongkol. Hati-hati tuh, hati tuh begitu. Ada yang begitu memang. Setan ya. Itu setan itu. Tinggalkan, udah terima. Ini udah ketetapan Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu anugerah dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Sudah, saya terima. Saya minta sama Allah. Kayak gitu ada. Ya. Jadi hindarkan hasad. Ini yang pertama. Yang pertama nih hasad. Yang kedua kezaliman ya. Ya kezaliman. Ya, ada orang melakukan kezaliman terus yang dizalimi sakit hati. Akhirnya dia punya kenalan atau mbahnya sendiri bahkan. Tukang santetnya nih. Tukang teluh gitu ya. Waduh abah, saya baru didolimin bah. Tolong bah, insyu bah. Tolong ini cucu bah, putune bah gitu. Wah, diapain dia bah ya? Dimasukin apa ke perutnya, teko, paku atau beling atau apalah katanya. Gara-gara kezaliman. Banyak hadirin seperti itu. Sehingga apa? Jauhi kezaliman. Ya, tinggalkan kezaliman. Sudah kita ya buat apa? Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kegelapan pada hari kiamat dan nggak akan beres. Orang yang zalim itu nggak akan bahagia, hidupnya nggak akan berkah, ya kehidupan itu nggak bakal. Jauh dari kebaikan. Ya, jadi hindarkan kezaliman. Kalau saya pernah melakukan kezaliman, minta maaf. Perbaiki ya hubungan, minta maaf. Saya pernah menzalimi dulu, tolong maafkan saya. Ya. Saya khilaf dulu. Jadi hindarkan kezaliman hadir. Ya. Hindarkan kezaliman karena sekali lagi ya, orang yang menzalimi itu tidak akan bahagia hidupnya, pasti nggak beres hidupnya, berantakan hidupnya pasti. Ya, apapun bentuk kezalimannya, terkait dengan harta, terkait dengan nama baik, terkait dengan pekerjaan atau yang lainnya, jangan pernah melakukan kezaliman. Ya, jangan pernah melakukan apa? Kezaliman, tinggalkan, hindari. Ya, ini diantara sebab terjadinya apa? Sihir. Dilakukannya sihir karena dizalimi, kemudian akhirnya apa? Sakit hati. Ini bukan sakit mata, sakit hati. Hindarkan kezaliman. Baik. Oke. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu dari luar gitu ya. Eksternalnya gitu lah, sebab eksternal. Di antara sebab juga yang terjadi sihir itu kita lalai berzikir kepada Allah. Ini secara umum ya. Kita lalai berzikir. Sebab mudah terkena sihir itu. Kita jarang berzikir. Ini. Sehingga apa? Kita tidak punya benteng atau lemah bentengnya. Oleh karena itu kita berusaha jaga zikir kita. Zikir ba'da shalah. Ya, kalau memang lagi buru-buru, ya udah sambil jalan nggak masalah. Nggak ada syarat zikir ba'da shalah harus duduk, nggak ada. Memang afdolnya iya. Afdolnya iya, habis sholat kita zikir. Tapi kalau sana buru-buru, ada kerjaan atau mulas atau yang lainnya, atau ada hal yang penting, ya sudah sambil jalan zikir. Nggak masalah. Nah, begitu juga pagi dan sore. Nah, ini kita jaga nih. Pagi dan sore kita apa? Kita jaga zikirnya. Dan saya ingin sampaikan atau saya ingin ingatkan, ada sebagian orang itu memahami kalau zikir pagi dan sore itu harus selesai satu buku itu. Satu buku kan ada kan zikir pagi petang. Jadi dia meyakini kalau zikir pagi atau petang itu ya harus selesai semua. Kalau nggak selesai berarti tidak dikatakan zikir pagi atau zikir petang. Ini kesalahan. Salah. Tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi membaca itu semua dalam satu waktu. Tidak ada. Cuman boleh. Kenapa? Karena riwayat datang itu beragam. Kadang Nabi baca ini, kadang Nabi baca ini. Sahabat yang itu menjelaskan Nabi kadang baca ini, itu Nabi baca ini. Disatukanlah oleh para ulama. Ya. Sehingga kalau seandainya kita punya waktu luang, alhamdulillah semuanya baca. Subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Istighfarnya, ayat kursinya dan yang lainnya. Tapi kalau seandainya buru-buru, baca ayat kursi, baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Khalas, sudah dikatakan zikir pagi. Baca sore dah kan dikatakan zikir. Sudah itu. Itu zikir. Itu dijaga itu.
Beragam, silahkan pilih. Kalau memang tidak bisa semua, kalau bisa semuanya, alhamdulillah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, khair ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Kalau udah punya kebiasaan itu, terus lanjutkan terus. Jadi jangan sampai setelah ini, wah udah satu dua selesai gitu ya. Ini bagi orang-orang yang tidak memungkinkan untuk selesai semuanya gitu. Bagi orang seperti ini kita katakan ya udah nggak apa-apa, akhi baca 1, 2, 3, ya 4 zikir udah dikatakan zikir pagi, zikir petang, tidak masalah. Baca ayat kursi udah. Nah, baca tadi atau yang lainnya macam-macam, bahkan ada beragam gitu ya, ada beragam. Jangan sampai tuh salah paham gitu ya. Sebagian orang memahami seperti itu. Dia harus semuanya, enggak ada. Saya datangkan dalil Nabi baca itu semua. Kalau memang harus ya, kalau dikatakan harus baca itu semua, supaya dikatakan orang yang berzikir pagi, enggak ada. Yang ada beragam. Yang ada apa? Beragam. Cuman kita katakan bukan berarti nggak boleh. Boleh, enggak masalah, karena memang kita di waktu pagi, di waktu sore itu dituntutnya untuk berzikir apa, pakai apa, lafadznya apa aja, ya itu banyak tuh dari Nabi. Silakan antum membaca ini itu ono ya silakan semua dibaca juga nggak apa-apa, nggak masalah, malah bagus ya, beragam banyak seperti itu. Jadi dijaga baca minimal ayat kursi lah, minimal itu ya, minimal sore ayat kursi, ya, pagi ayat kursi minimal, tidur juga sebelum tidur minimal ayat kursi. Kalau benar-benar udah ngantuk bener, ya udah deh minimal bismika selesai berangkat minimal. Jadi kalau bisa ditambah ayat kursi itu lebih bagus. Itu lebih apa? Lebih bagus. Ya, karena dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ayat kursi ini luar biasa ya, sangat ditakuti oleh para syaitan. Para syaitan dari kalangan jin ya. Kalau dari kalangan manusia kadang malah nantang dia. Ya bisa juga saya bisa ya. Malah lebih bagus daripada kamu aneh. Nggak takut ya. Jadi di antara sebabnya apa? Lalai dalam berzikir ya. Baca. Zikir mau masuk kamar mandi, zikir keluar kamar mandi ya. Ya zikir-zikirlah, pokoknya dijaga. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang kita hafal. Makanya kita hafalkan dikit-dikit terkait dengan azkar. Ya, tapi tadi ya saya pesan minimal ayat kursi, minimal ayat kursi, pagi ayat kursi, sore ayat kursi, sebelum tidur ayat kursi, itu minimal benar, jangan sampai ditinggal, supaya kita ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada malaikat yang menjaga kita, ya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya penyebab atau sebab ya orang mudah terkena sihir adalah tidak sholat. Nah ini awas, nggak sholat, meninggalkan sholat, waduh renyah banget sama ini bagi tukang dukun. Ya bagi setan enak banget nih ya, orang-orang yang nggak sholat, yang lalai sholat tuh gampang banget. Jadi itu kesaksian dari para mantan dukun gitu ya. Banyak kesaksian dari mereka bahwa yang paling mudah untuk disantet, disihir, diguna-guna adalah orang yang tidak sholat. Paling mudah, benar. Makanya saya tuh hadirin, kita akan bahas insya Allah nanti terkait dengan ruqyah. Saya tuh kadang diminta, tolong ruqyahin. Saya tanya, sholat nggak dia? Nggak sholat, aduh, susah nggak sholat. Ya, sholat nggak dijaga, sering baca Quran, jarang juga. Gampang, ntar kita usir balik lagi setannya, gampang. Makanya kita akan bahas lah ya, terkait dengan cara pengobatannya. Ini jaga sholat kita jaga. Berusaha lah kita berubah lah, yang tadinya mungkin bolong-bolong, berusaha sholat terus. Ini keselamatan kita, ini penyebab kita selamat di dunia dan di akhirat. Orang hidup tanpa sholat atau lalai sholatnya, ya Allah berat banget. Benar, bisa gitu ya, sholat hidup tapi nggak sholat itu bisa ya, bisa bertahan seperti itu ya, dengan kegersangan hati, dengan kegelisahan jiwa, itu kan pasti tuh. Orang yang nggak sholat tuh gitu, hatinya kelihatan aja happy, enggak gersang hatinya, kosong kopong.
Berbeda dengan orang yang jaga sholat, ada kenikmatan iman di situ, ya kedamaian jiwa. Benar. Dan itu kita rasakan. Silakan nih, betul serius dalam sholat, betul dalam sholat. Jadi itu juga bisa menjadi tameng penjaga ya, kita dari gangguan apa? Dari gangguan sihir. Kita jaga sholat kita. Ya. Kalau nggak bisa banyak yang sunnah-sunnah, yang wajib lah minimalnya. Wajib itu udah nggak boleh ditawar-tawar, harus baik ya, jaga sholat. Jadi pertama tadi apa penyebabnya? Hasad, kezaliman, lalai zikir ya, lalai zikir, kemudian apa lagi? Ini nih, lalai sholat nih, awas. Jadi udahlah, berubahlah ya, perbaiki sholat kita ya, supaya benar hidup kita. Jadi sholat ini salah satu penyebab kita dimudahkan jalan kita, jalan dimudahkan. Ya, apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri. Ya, kamu lakukanlah ya. Kamu carilah bantuan kepada Allah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan melakukan dengan sabar dan sholat. Berarti sabar dan sholat itu cara kita untuk mendapatkan jalan keluar dari suatu masalah. Jadi kalau kita nggak sabar dan nggak sholat, masalah semua sudah hidup. Masalah sudah. Jadi ingat tuh ayat itu. Kalau kita ada masalah, kita butuh sesuatu adanya, sabar, minta sama Allah, diiringi dengan sabar, terus bagusin sholat, banyakin sholat sunnah. Ini. Baca Quran, awas, lalai baca Quran juga ini termasuk nih, gampang nih. Tadi masuk ke zikir sebenarnya. Ya, lalai baca Quran, nah ini juga menjadi sebab orang mudah terkena sihir. Jadi kita harus adalah hadirin dalam sehari minimal 1 lembar lah ya, 2 halaman minimal. Aduh belum bisa baca, belajar. Ya, kenapa belum bisa ya? Itu ya barangkali baru sadar gitu ya, sudah belajar. Belum telat kok, masih hidup ya, belum telat. Udah mati baru telat ini. Jadi pelajari, kemudian sering baca Al-Quran minimal 1 lembar. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebab juga mudah terkena sihir, kondisi kita sangat lemah. Kondisi kita sangat apa? Sangat lemah sekali. Nah itu. Jadi kondisi lemah itu bisa menyebabkan apa? Kita mudah terkena sihir dan bisa mudah kemasukan setan, kemasukan jin gitu ya. Lemah. Nah, makanya kita sebab-sebab kelemahan itu kita berusaha hindari, kayak lapar sekali. Nah itu awas. Orang lapar sekali, ya bengong, lemah gitu, awas. Di sini kan banyak setan di sini kan. Masih banyak di sini. Kalau azan coba anjing-anjing pada gonggong gitu, itu kata Nabi itu ya apa, anjing menggonggong itu tanda yang setan pada lari dia. Ya, jangan takut tapi ya, nggak usah takut ya. Apa yang takut? Ya artinya ya kita berusaha jaga diri kita. Jaga diri kita dari siapa. Jadi sebab-sebab kelemahan. Jadi kalau lemas ya istirahat gitu ya. Kalau lemas banget ya istirahat. Kalau lapar banget ya makan gitu ya. Nah, pakai karena mudah masuk ya, setan mudah masuk, kemudian yang namanya sihir juga mudah. Dan jadi pengaruh. Kondisi tubuh kita itu pengaruh. Dan juga sangat sedih ya. Sangat sedih dan sangat gembira itu pun penyebab. Sangat gembira. Mungkin Anda atau kita pernah lihat ada anak-anak, wah tadi gembira, senang, tiba-tiba apa? Dia ketawa-ketawa sini akhirnya itu. Ya. Bukan berarti nggak boleh ketawa-ketawa gitu ya, boleh aja, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang penting kita jaga tadi, kita lakukan yang tadi ya, sholat dan yang lain. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kita sebutkan tadi sebab-sebab dan ya diantara caranya gitu ya, menjaga diri. Ya tinggal kebalikannya aja.
Kembali kalau hasad ya jangan hasad gitu ya. Udah nggak usah hasad, terima ketetapan Allah. Kemudian jangan zalim ya, karena zalim sebenarnya jangan, udah nggak usah zalim, jangan menzalimi orang. Kemudian ya berzikir ya, jangan lalai berzikir. Kemudian sholat jaga, baca Quran juga minimal 1 lembar, ya minimal, maksimal ya terserah. Nah sekarang hadirin yang dimulakan oleh Allah, ketika ada orang dia terkena sihir, nah bagaimana nih? Kalau ada orang terkena sihir, maka pertama ya kita cek dulu apakah betul kena sihir. Dan sebagian orang langsung, oh ini kayak sihir, padahal ya diare gitu ya kan, sakit perut, padahal ini cek dulu coba ke dokter gitu ya, cek dulu ke dokter ya apakah betul dia ini ada gangguan atau tidak. Ini pertama dicek dulu ya, tapi kita lihat juga sih orangnya ya, kita lihat orangnya. Kalau memang ini tanda-tandanya nggak ini nih apa ya, dia ngamuk-ngamuk gitu, kemudian teriak-teriak dan seterusnya, ini bisa jadi ya, bisa jadi minta ZX nggak dibeliin gitu. Nah ada kayak gitu kan, pura-pura lagi kesurupan, dibeliin malah apa, udah dibeliin sembuh, ini palsu berarti. Ya intinya kita cek dulu, kalau memang kata dokter, oh nggak apa-apa ini Pak, ya mungkin gangguan dari setan. Maka ya yang pertama hadirin yang dimulakan oleh Allah, kita cari buhulnya. Cari apa? Buhulnya. Jadi kalau ada orang kena sihir, guna-guna, maka minta sama Allah untuk ditunjukkan di mana buhulnya diletakkan. Buhul itu ikatan-ikatan, ya. Ya kita pernah lihat mungkin boneka kemudian diikat-ikat gitu ya. Nah, itu buhulnya ya. Itu buhulnya. Ya foto, ada foto, gambar, dicoret-coret, ditusuk pakai jarum, ya kemudian ya dibuat ikatan. Itu ikatan-ikatan pasti ada, biasanya ya ada itu aja. Maka minta sama Allah untuk ditunjukkan ini di mana gitu loh. Buhulnya tuh mana, di mana, apa, berupa apa gitu. Berupa apa? Macam-macam. Ya, macam-macam. Ya kadang kertas gitu kan, ternyata di situ tulisan atau yang lain, atau tulisan ya. Atau ya rambut si fulan ini, rambut orang yang terkena guna-guna, atau daleman pakaian itu. Nah, baik. Jadi dicari, minta, carinya apa? Dengan cara minta kepada Allah supaya ditunjukkan. Ya bisa aja. Dan biasanya mereka itu akan meletakkannya, naroknya gitu, di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Biasanya gitu. Atau yang jarang sekali orang tahu. Tapi mudah bagi Allah. Ada orang tuh dia pakai apa? Ditaruh, kemudian dilapisi. Ditaruh terus kasih batu, kemudian dilapisi apa? Serok apa? Yang putih itu kayak kertas itu namanya. Aluminium foil itu. Oh, bahannya lagi ya didobel lagi, double plastik. Terus dia bawa ke tengah laut, dia lemparin. Iya. Coba sampai seperti itu. Supaya apa? Nggak terjangkau. Dan supaya apa? Dilapis-lapisin supaya awet. Kenapa? Karena selama itunya masih ada, belum hancur, maka sihirnya itu akan masih ngefek gitu. Biiznillah ya. Inilah masih ngefek. Makanya kita minta sama Allah. Siapa yang guna-guna minta tolong sama Allah. Kalau ketahuan si fulan ternyata ya udah diambil dia, kamu buang kemana gitu kan? Oh ternyata di sana, ayo cari gitu. Ada yang digali di tanah, macam-macam. Ada yang dekat. Kalau di warung biasanya diselipin di bawah apa atau dilemparin di atas gentengnya. Makanya kalau yang punya warung laris-laris sering-sering cek tuh di atas ya barangkali gitu ya. Karena ada orang tuh, Pak kok perasaan saya lewat bolak-balik sini kelihatan. Ya nggak kelihatan warung bapak ini kok tutup terus kayaknya. Perasaan enggak tutup. Nah, bisa jadi itu.
Ada yang kayak gitu tuh ada. Ini nyata gitu. Ini fakta, betul-betul banyak saudara-saudara kita yang mengalaminya. Makanya tadi minta terus berdoa sama Allah supaya dihindari dari orang-orang semacam itu. Ya. Iya, dihindari. Minta, ini kita berlindung, pasrah kepada Allah. Baik. Jadi minta tolong kepada Allah, terus cari buhul itu. Cari buhulnya, ya. Macam-macam, ada yang berupa keris, ada yang berupa ya tadi ya, rambut, foto atau boneka. Jadi kalau seandainya ketemu, ketemu, maka caranya apa? Dibuka, diurai itu, ya. Mau pakai silet kah, apa ya, terserah, ya, dibuka, ya. Udah diuraikan aja, diurai, Bismillah gitu ya. Ini dihancurkan, dicabut-cabutin, ya paku-pakunya kalau paku cabutin, diurai lah, pokoknya diurai, ya. Dan kalau seandainya nemu, kan saya udah pernah sampaikan, kalau ada orang nemu kayak yang model-model begitu, ayo tolong, berarti ada orang yang sedang terdolimi. Jangan malah sibuk foto-foto, oh ini guys mancing malah dapat ini guys, kan. Terus tapi nggak dicopot, nggak diapa, dibuang lagi gitu. Ya jangan, kasihan ada orang yang terdolimi, berarti udah lepas gitu, lepas. Ya, dan Bismillah, nggak usah takut. Yang bagian orang kan takut, waduh nanti saya gimana ini? Enggak. La yaudhar, enggak akan memudaratkan ini. Bismillah. Udah, minta perlindungan kepada Allah, diuraikan. Ya, diurai. Baik. Itu kalau seandainya apa? Kalau seandainya dapat. Kalau seandainya nggak dapat bagaimana? Ya udah, minta tolong sama Allah. Kita ini kalau seandainya ya hadirin di posisi atau di kondisi kayaknya tuh nggak ada jalan menurut akal kita ya, kayaknya tuh buntu, ya Allah, ya benar-benar udah mentok, maka kembalinya ke siapa? Ke Allah. Sudah, Allah maha mampu, nggak perlu meragukan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah bagi Allah Subhanahu, minta aja terus sama Allah, ya Allah, ya barangkali ntar ada dimakan ikan kah atau apa kalau yang di laut gitu kan, sehingga hancur, ya, atau yang lainnya. Itu minta sama Allah terus. Baik. Ya. Jadi itu. Ya, cari buhulnya di sekeliling rumah barangkali ada tanda-tanda orang habis menggali terus. Ya. Kita sering dapat ya, ada orang itu hadirin yang mengenal Allah pernah curhat. Jadi dia belum lama itu pokoknya dia tersihir ya, Baik. Dan alhamdulillahnya dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi bahwa buhulnya itu di dekat rumah dia, dikubur. Ternyata betul-betul tepat sesuai dengan seperti yang ada di mimpi dia, di samping rumah. Ya, buhul itu di samping rumah berupa ayam. Ya, berupa apa? Berupa ayam, di situ ada nama dia, ada kertas lagi itu. Dan subhanallah, yang mensihir itu bapak mertuanya. Ya, karena bapak mertuanya nggak seneng dia ikut ngaji. Ya ngaji akidah, yang ngaji hadis Al-Quran, dia berubah gitu kan, ngikutin sampai ini. Ya, tenang aja, Allah akan jaga. Sampai segitunya gitu loh, bencinya gitu loh dengan dakwah, dengan kajian ini, subhanallah. Nggak ada kita Al-Quran hadis yang kita bahas sesuai dengan apa yang dipahami Nabi dan para sahabat. Cuman banyak orang yang menolak karena memang berat. Ya begitu, Rasul itu berat sekali. Karena menyinggung banyak kepentingan orang. Ya, banyak kepentingan. Alhamdulillah dia akhirnya dia bongkar, dia musnahkan lah gitunya. Dia urai. Ya udah, setelah itu ya udah kayak nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa. Jadi yang pertama ya, caranya ya minta tolong sama Allah, cari buhul itu. Kalau seandainya nggak ketemu juga, minta terus sama Allah supaya dihilangkan. Nah kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di ruqyah inilah ya, karena ini kan jin. Kalau ada orang ganggu kasih duit, pergi dia misalnya. Orang lain atau yang lain. Ini jin. Maka kita pakai metode ruqyah. Nah, apa itu ruqyah hadirin yang dimaksud oleh Allah?
Ruqyah itu adalah ruqyah itu secara bahasa baca gitu ya, membaca. Kalau secara syar'i atau secara istilahnya, ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang sahih dari Nabi kepada orang yang sakit. Itu ruqyah. Itu ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, atau doa-doa yang berasal dari hadis yang sahih kepada orang yang sakit. Baik sakitnya karena gangguan jin, atau sakitnya karena ya dia sakit, ya meriang gitu ya, atau yang semacamnya. Jadi di ruqyah. Gimana ruqyah? Apa aja? Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya aja ya. Oke? Ya, salah. Kayaknya udah pada ngantuk, udah capek kayaknya. Jadi udah kita cukupkan sampai di sini aja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Baik, bahas ruqyah. Bagaimana fikihnya? Baik, siapa yang ruqyah dan bagaimana nanti orang yang diruqyah itu caranya, tips-tipsnya. Insya Allah kita akan bahas di karakter akidah berikutnya insya Allah ta'ala. Karena waktunya sedikit jadi kayak nanggung gitu. Allah ta'ala semoga Allah selalu menjaga diri kita dari manusia yang hasad, manusia yang dengki, manusia yang zalim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sihir dan yang semacamnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.